Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ardika Sari, NIM 230201010141, mata kuliah E-commerce Business dari kelas MJ 504. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah. Adapun beberapa yang mengenai tentang proyek tersebut yaitu ikhtisar proyek, pertimbangan etis, analisis transformasi penggunaan lahan, dampak lingkungan dan sosial, rekomendasi penyesuaian seperti memberikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang ikhtisar proyek. Apa itu ikhtisar proyek? Ya, sekali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang food estate. Tujuan utamanya mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan pertanian yang terintegrasi. Lokasi strategisnya yang berada di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi agroindustri yang besar, yang pendekatan modernnya memanfaatkan teknologi pertanian canggih untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur seperti investasi dalam jaringan irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian. Edukasi petani yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknologi dan manajemen pertanian. Kolaborasi sektor yang mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan proyek. Selanjutnya ada ketahanan pangan, ini yang meningkatkan produksi pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi lokalnya yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Lingkungannya yang memastikan praktik berkelanjutan untuk menjaga ekosistem alam dan mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam. Selanjutnya tentang kawasan pangan di Kalimantan Tengah. Rencana awalnya yang dimulai pada 2025, cetak sawah di Kalimantan Tengah akan mencakup 150.000 hektar sebagai tahap pertama. Target yang panjangnya seperti proyek food estate ini yang direncanakan berkembang hingga total 3 juta hektar pada tahun 2025, fokus pada ketahanan pangan nasional. Yang ketiga yaitu pemanfaatan rawa. Program ini memprioritaskan lahan suboptimal seperti rawa dan di wilayah dengan akses irigasi memadai sebagai solusi atas berkurangnya lahan produktif. Selanjutnya ada tantangan proyek yang seperti alih fungsi, yang berkurangnya luas lahan pertanian terus menjadi isu, terutama akibat kebijakan yang mempermudah alih fungsi tahan untuk investasi. Adapun kriteria teknis yang survei kesesuaian lahan, kajian tata ruang, dan regulasi izin menghadirkan tantangan dalam tahap perencanaan. Efisiensi implementasi yang jika diproses dilakukan dengan cara lama tanpa inovasi, program ini berisiko menghadapi stagnasi dalam mencapai target pengembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etis. Tuduhan greenwashing ini mencakup tentang yang katanya mengabaikan kerusakan ekosistem, yang klaim berkelanjutan tidak sejalan dengan fakta terjadinya deforestasi dan kerusakan ekologis. Manipulasi citra publik. Strategi pemasaran lebih fokus pada membangun citra positif daripada mengatasi isu lingkungan secara nyata. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alami secara berlebihan katanya. Proyek yang dijalankan tidak mempertimbangkan batas daya dukung lingkungan jangka panjang. Selanjutnya, tentang kepemilikan dan hak tanah. Akuisisi lahan. Ini yang berproses pengambil alihan tanah seringkali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai kepada masyarakat adat atau lokal. Pergusuran paksa. Beberapa komunitas menghadapi pengusiran dari tanah tradisional mereka, mengancam mata pencarian dan identitas budaya mereka. Ini
ketidakadilan hukum. Hak tanah seringkali tidak diakui sepenuhnya, mengakibatkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, etika lingkungan. Ada beberapa, yaitu deforestasi, pembukaan lahan untuk proyek merusak hutan tropis, menyebabkan hilangnya biodiversitas secara masif. Kedua, penurunan ekosistem. Proyek dapat mengganggu siklus ekosistem alami seperti air, tanah, habitat hewan, dan tanaman lokal. Ketiga, kerusakan jangka panjang. Ini pemanfaatan tanah intensif tanpa perencanaan berkelanjutan berpotensi menyebabkan erosi dari penurunan kesuburan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis transformasi penggunaan lahan. Kurangnya komitmen keamanan pangan. Penurunan produktivitas lahan ini seperti transformasi lahan yang menyebabkan berkurangnya produksi pangan di kawasan tersebut. Konflik penggunaan lahan ini perubahan fungsinya dan memicu konflik antara sektor pertanian dan sektor lainnya seperti kehutanan. Keterbatasan perlindungan ekosistem. Tidak optimalnya perlindungan dan restorasi ekosistem berdampak negatif terhadap kelangsungan produksi pangan. Oke, selanjutnya ada data konversi lahan. Tingkat kerusakannya, ribuan hektar lahan proyek dibiarkan terbengkalai dan dipenuhi semak belukar, mengindikasikan buruknya pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Scale of change. Ratusan hektar lahan kini telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, terutama di desa-desa seperti Desa Tajepan, Kapuas. Catatan sejarah. Situasi ini mengingatkan pada kegagalan proyek gambut sejuta hektar era Orde Baru, di mana sebagian besar lahan tidak produktif dan akhirnya ditinggalkan. Selanjutnya ada dampak terhadap komunitas pertanian lokal. Satu, kehilangan motivasi. Petani lokal seperti Sanal 69 tahun mengaku tidak lagi memiliki semangat untuk menanam padi di lahan food estate karena gagal panen berulang kali. Yang kedua, ketidakadilan ekonomi. Alih fungsi lahan ke perkebunan sawit seringkali menguntungkan pemilik modal besar, sementara petani kecil tetap berada di posisi yang sangat rentan. Yang ketiga ada nostalgia kelam. Kegagalan proyek ini memicu trauma bagi sejumlah petani yang sebelumnya juga mengalami kerugian di program pengembangan lahan gambut era Soeharto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan sosial. Oke, next ada deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ini bisa terjadi apabila ada kerusakan hutan. Ini bisa mengakibatkan kerusakan hutan seperti konversi lahan hutan ke perkebunan, mengurangi tutupan hutan, dan menyumbang pada perubahan iklim serta pelepasan karbon. Terus penurunan keanekaragaman hayati. Habitat alami spesies terancam punah termasuk orangutan dan burung endemik tergusur akibat perluasan perkebunan monokultur. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Perubahan fungsi lahan memengaruhi keseimbangan ekosistem termasuk pola air tanah dan kualitas udara. Selanjutnya ada marginalisasi sosial. Satu, eksklusi masyarakat lokal. Pemberian hak pengelolaan kepada perusahaan besar seringkali mengabaikan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut. Yang kedua, hilangnya mata pencarian. Penduduk lokal yang sebelumnya bergantung pada hutan untuk bercocok tanam dan berburu menghadapi kesulitan ekonomi karena keterbatasan akses. Yang ketiga, ada konflik tanah. Munculnya sengketa sepemilikan tanah antara masyarakat dan korporasi mengakibatkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Oke, next ada solusi untuk resolusi krisis. Pemberdayaan petani kecil yang mendukung pertanian skala kecil berbasis komunitas dapat mengurangi ketergantungan pada perkebunan monokultur dan mendorong ketahanan pangan lokal. Penghijauan kembali. Investasi ini dalam proyek reforestasi untuk memulihkan area yang rusak sekaligus melindungi habitat penting bagi keanekaragaman hayati.
dialog multi pihak, melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan dalam diskusi mengenai tata kelola lahan yang adil dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan memberikan rekomendasi penyesuaian yang memberikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa, yaitu satu, perbaikan perencanaan dan tata kelola lahan. Lakukan pemetaan lahan berbasis data ilmiah atau kesuburan tanah, hidrologi, risiko banjir atau karhutlah. Hindari pembukaan lahan gambut dalam, alihkan ke lahan mineral atau gambut dangkal yang lebih aman. Pastikan AMDAL transparan dan melibatkan ahli di lingkungan, petani lokal, dan akademis. Yang kedua, ada libatkan masyarakat lokal secara yang terbentuk forum petani pemerintah di tingkat desa untuk mengambil keputusan. Gunakan sistem kemitraan yang adil, misalnya pembagian hasil jelas, harga dasar panen dijamin pemerintah. Berikan pelatihan pertanian modern pada petani lokal, bukan hanya mendatangkan tenaga dari luar. Nomor tiga, ada infrastruktur pertanian yang tepat dan berkelanjutan. Bangun saluran irigasi sesuai kondisi tanah gambut, gambut, sekatan kenal, sumur, bor, atau water kit. Sediakan alat dan mesin pertanian atau alsintan yang cocok untuk lahan basah. Perkuat akses jalan produksi, gedung penyimpanan, dan fasilitas pengeringan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.